Di Radio 104,3 FM News and Music di listeners. Hai, selamat sore. Hari Jumat lagi di jam 3 bakalan Uki temenin sore kamu di listeners. Menjelang weekend ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu santai di sini sampai ke jam 6 sore. Tapi untuk 1 jam ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin sama salah satu dokter yang akan ngerubah hidup kamu jadi lebih glowing di listeners. Enak ya kalau punya wajah glowing gitu. Pengen juga saya. Nanti coba ya, nanti ya. Hari ini saya udah kedatangan Dokter Indah. Halo dokter. Halo Mas Uki. Dokter Indah dari klinik Eunoia itu ya? Iya betul. Klinik Pratama Eunoia. Iya. Jadi untuk listeners yang belum tahu, klinik Eunoia itu klinik kecantikan. Bener dok? Benar, klinik estetik Mas. Estetik ya? Iya, khusus melakukan pelayanan di bidang kecantikan. Oke. Berarti mukanya kayak Instagramable gitu ya. Estetik ya. Estetik ya benar. Nah, jadi alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 RT 27 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Jambi Selatan atau depan Polda kali ya? Betul, tepat depan di depan Polda. Di samping minimarket yang Mart itu. Apa mat sebutannya enggak apa-apa. Boleh ya? Iya, tinggal kita itu. kasih aja tagihannya ke sana. Oh ya, jadi di Teho itu ya dekat ya, kalau ya emang lebih gampang depan Polda dok ya. Benar. Jadi silakan yang mau ke sana. Tapi sebelum ke sana mungkin mau nggak kenal maka harus kenalan. Tuh. Kita harus kenalan dulu dengan Eunoia, treatmentnya apa aja di sana nanti. Nah, Dokter Indah. Iya mas. Dokter Indah udah lama jadi dokter? Gimana sih? Alhamdulillah mas. Tapi saya penasaran juga nih dok. Saya sebelum kita ke pertanyaan inti nih dok. Iya. Beda dokter kecantikan, kan dokter kecantikan jadi jatuhnya ya? Sama dokter biasa sama gak sih? Oke, jadi kalau GP itu dokter umum. Sebenarnya awalnya itu memang kalau GP kan dia melayani seluruh masalah kesehatan yang umum ya. Nanti ada lagi stage-nya, jenjang pendidikannya itu bisa jadi dokter spesialis. Ada lagi beberapa kan spesialistik. Nah ada lagi dokter yang berpraktek di bidang estetika. Nah itu khusus memang masalah-masalah perawatan kulit, kesehatan kulit kayak gitu. Nah, kenapa saya tanya seperti ini? Karena mungkin ada yang beranggapan kok dokter bisa urusan dengan kecantikan apa ya kan? Iya betul. Apakah semua dokter bisa membuat cantik? dokter bedah mungkin beda lagi dok ya? Itu saya bilang tadi ada subspesialistiknya lagi. Jadi kalau kayak bedah plastik tentu yang dilakukan tindakannya lebih ke rekonstruksi kan, bisa rekonstruksi hidung, rekonstruksi. Oke, dokter Tompi ya. Betul, kayak gitu. Kalau dokter Indah spesialisnya apa? Kalau kita di estetik itu tadi mas, jadi kita kayak perawatan kulit, itu bisa beberapa tindakan seperti laser, peeling, setrika wajah, yang seperti itu. Setrika wajah. Oke, jadi itu banyak pertanyaan tadinya mas ya. Job desk-nya ya. Iya. Oke, kalau gitu. Nah, jadi yang mau jadi udah tahu juga, kita udah kenal sama Dokter Indah tentang profesinya juga. Iya. Nggak semua dokter tiba-tiba minta berobat lagi sama dokter. Dokter, saya di dunia kecantikan itu sering banget dengar kata advanced treatment. Advanced treatment itu apa? Oke. Jadi kita bahas dulu nih mas. Kalau di dunia estetik itu kan ada namanya basic treatment sama advanced treatment. Kalau yang basic itu yang bisa kita lakukan sehari-hari, bisa di rumah, bisa oleh diri sendiri juga, ataupun di klinik kecantikan. Seperti pakai krim pagi, siang, malam kan itu udah termasuk dalam estetik kan, merawat kulit kita sendiri. Misal sebulan sekali facial ke klinik, nah itu buat ngilangin komedo, buat mencerahkan wajah. Nah itu masih basic. Nah kalau yang advance itu udah kayak butuh skill yang lebih tinggi dari itu, dan sudah ada sertifikat pelatihan sebelumnya. Kayak nih mengoperasikan alat laser. Itu kan yang kita lakukan itu kan memancarkan gelombang laser ke dalam kulit langsung. Kita harus tahu tuh udah nyampe target mana nih lapisan kulit yang mau kita capai. Terus kita udah tahu nih apa tujuan yang mau kita tembak nih dengan laser kita, kayak gitu. Ada juga treatment yang advance itu seperti tarik benang mas. Tarik benang? Iya. Tarik benang? Wah ini menarik nih, tarik benang nih. Tarik benang maksudnya benang gitu ya? Oke, jadi benangnya itu memang udah diciptakan oleh mereka, orang-orang yang ahli itu di bidangnya.
membuat agar benang tersebut bisa melekat di kulit dan memberikan efek mengencangkan kulit dan memberikan tekstur atau struktur kulit yang diinginkan. Misal mau V-shape, mau ngilangin cabi, mau ngilangin cabi, kayak gitu-gitu. Nah itu bisa thread lift mas. Sama satu lagi ada namanya fat freeze mas. Fat freeze. Itu buat ngilangin lemak. Lemak tapi dia terfokus mas di satu titik. Jadi misal kayak gini, ada orang yang udah diet, udah olahraga, beratnya turun nih 5 kilo, sekian kilo, tapi pada titik-titik tertentu kayaknya belum puas nih, aduh lengannya masih gede, perutnya masih agak gimana gitu kan, pahanya masih agak lebar. Nah itu bisa digunakan, namanya alatnya fat freeze. Fat freeze. Fokus dia aja di titik fokus yang di kita satu ingin. titik itu aja ya. Tuh. Oke. Menarik juga, ternyata banyak banget yang harus dikenal juga nih dok ya. Iya, tertarik. Tertarik banget nih kayaknya. Boleh. Nah itu tadi advanced treatment, berarti memang harus dilakukan di klinik langsung. Betul mas. Di Yunoya kayaknya ya harusnya ya. Betul, harus di Yunoya. Harus di Yunoya kayaknya. Kalau yang 4 lain kayaknya saya ragu deh. Bener. Jadi kalau yang soft itu bisa di rumah, yang basic bisa di rumah dok ya. Iya. Kita sendiri pun melakukannya bisa. Bisa. Kayak kan kita kan kadang sendirinya suka pencet-pencetin komedo. Iya gitu. itu sering banget tuh. Itu boleh nggak sih dok? Ya sebenarnya sih namanya dari luar kan kulit kita tuh kadang kan nggak bersih atau apa yang ada malah memicu infeksi berikutnya. Sebaiknya memang di klinik dilakukan oleh beautician atau terapis yang sudah memiliki sertifikat. Ada alatnya juga berarti ya. Ada alatnya, totok dan massage wajahnya sudah dilatih sebelumnya. Jadi titik-titiknya bener mas. Saya pernah tuh di ilangin komedo sama teman pakai alat yang itu dok, bulat itu sampai nangis. Iya. Sembuh enggak, keluar enggak komedonya, nangis saya. Iya, trauma. Iya bener. Hidung saya jadi gede ya. Oke, jadi kalau walaupun bisa di rumah tapi alangkah baiknya emang di klinik dok ya. Betul. Lebih pasti juga. Betul. Oke. Nah dok, di usia atau kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan treatment kecantikan di Yunoya lah gitu? Jadi sebenarnya kita tuh merawat kulit tuh harus sedini mungkin mas. Namanya kan kalau nanti makin banyak dibiarin makin banyak PR-nya kan. Iya, bener. Sebenarnya anak-anak sekarang malah udah balita-balita itu udah ada sunscreennya. Dari anak SD sekarang kalau mau tuh dipakai sunscreen sudah ada buat anak-anak. Balita? Nggak berbahaya? 6 tahun ke atas itu kan udah banyak aktivitas di luar rumah. Sekolah ya? Iya sekolah, udah mulai sekolah. Nah langkah baiknya dia udah pakai ngefilter, pakai sunscreen kayak gitu. Jadi dia berikutnya tuh udah umur 14, umur berapa itu nggak kusam wajahnya, nggak ada flek, nggak jerawatan kayak gitu. Berarti dari dini ya? Dari dini. Tapi kalau untuk ke klinik kan seperti yang saya bilang tadi, biasanya remaja mulai sadar diri kan, mulai puber-puber kan. Udah kenal cowok, udah insecure kan. Nah itu biasa remaja-remaja udah bisa banget. Kita facial. Kalau di klinik itu yang brightening, fitse, dia mencerahkan, melembabkan, menghaluskan gitu. Nah kalau yang remaja-remaja seperti itu dok, yang masih ya dia baru puber segala macam, itu emang ada treatment khususnya nggak sih? Atau yang sama aja dengan treatment lainnya? Nah kita lihat dulu mas, memang baiknya dikonsultasikan dulu. Jadi kita lihat langsung kan, sama kita lihat di bawah lampu itu, nanti di mana nih masalahnya. Misal dedek-dedeknya bagus-bagus aja nih wajahnya, cuman kayaknya ada komedo beberapa kayak gitu kan, atau agak kusem dikit. Yang malah susah nih biasanya cowok-cowok malah karena malas cuci muka, debu-debuan. Nah itu PR agak banyak. Biar dikira cowok gitu dong. Manly banget ya. Iya. Oke. Nah itu yang usia remaja yang umur yang baru sekolah 6 tahun segala macam itu dok ya. Nah kalau yang paling tua umur berapa kalau boleh perawatan? Nah bebas mas. Itu tadi kalau problem usia remaja tadi itu kan ya, wajah kusam, jerawat kayak gitu. Kalau udah mulai 20 tahunan nih mbak-mbak nih biasanya mulai ngerasa banyak makan, mulai cabi pipinya ya kan. Iya benar. Atau mulai ngerasa rahangnya tegas banget nih, nggak V-shape. Atau mulai ada kerutan-kerutan di jidat. Nah itu beda lagi treatment yang kita sarankan. Ada lagi yang di atas 30. Nah itu mulai ibu-ibu ngeluhin flek wajahnya. Mulai ngeluhin kendur kulitnya. Nah itu yang kayak gitu sebaiknya memang tanam benang kayak gitu. Oke. Nah kalau yang umur yang berapa 20 sampai 30 50 gitu dok ya. Itu yang emang paling banyak banget yang dikeluhkan untuk para ibu-ibu itu apa dok?
itu tadi Mas, karena kolagen di dalam tubuh kita itu kan diproduksinya kan makin lama makin turun. Nah, yang mana kolagen itu yang bikin wajah kita kencang, elastisitasnya bagus. Nah, dia kalau misalnya makin turun, tentu efek kulit kan akan jadi kendur. Sama usia lah ya namanya dari yang umur berapa sampai umur berapa nggak pakai sunblock, tiba-tiba tuanya ada flek. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang mulai flek-flek kayak gitu, jawabannya kita laser, Mas. Di laser. Yang dijual di abang-abang SD itu. Apa laserannya, mainan laser dong. Gak tahu dong ya? Yang merah-merah. Iya. Tahu. Oh bukan itu ya, bukan ya? Oh bukan. Jadi lasernya laser estetik. Jadi sama kayak bidang industri lainnya, laser di estetik itu juga makin berkembang. Khususnya di klinik kita itu pakai lasernya mereknya Pico. Namanya laser Pico. Mereknya? Jadi jenisnya dia laser Pico. Nah itu fungsinya banyak banget Mas. Dia kalau pori-pori besar dia bisa mengecilkan pori-pori. Kalau wajahnya tidak merata warna kulitnya dia bisa meratakan warna kulit. Sama menghilangi garis-garis kerutan ya gitu. Juga bisa ngilangin flek-flek yang tadi saya bilang. Flek tadi ya? Bisa dia dipecahin. Sakit gak sih itu? Nah tergantung. Misalkan kita tujuannya nih mau meremajakan kulit aja nih. Iya. Berarti kan gelombangnya kita sesuaikan kan settingan alatnya. Nah itu nggak perlu krim anestesi. Tapi kalau kita mau ngeropengin flek, nah itu sebaiknya dibius dulu agar rasa sakitnya minimal. Oh gitu. Sama kalau misalnya bisa juga buat menghapus tato Mas. Oh itu bisa juga? Bisa ada abang-abang nih. Iya. Tatoan. Terus 5 tahun kemudian dia nyesel kan. Oh iya. Foto mantannya soalnya. Udah putus lagi kan. Inisial. Nah, itu bisa juga berarti. Bisa. Dihapus pakai Pico laser ini. Pico laser itu. Betul. Dan itu ada di Yunoya. Ada di Yunoya. Dan bisa buat warna. Jadi misalkan ada warna merah, hijau atau tato alis coklat. Iya. Nah, itu bisa dihapus. Bisa dihapus. Jadi lihat tuyul dong nanti itu. Gak ada alis kan? Ada nggak tuyul. Kalau mau touch up, misalnya mau ganti model baru kan beda. Iya, benar. Model 2022 kan beda sama 2019. Celulit gitu ya. Celulit. Oh bisa juga dok ya. Iya, jadi lasernya itu kita tembakin ke partikel tatonya itu sampai dia frosting namanya, kayak beku gitu. Nanti dia ngeropeng. Jadi dia lepas sendiri, jadi remove sendiri dia. Oh, I see. Gitu. Emang seperlu apa laser itu dok? Nah, laser itu tindakan yang sebenarnya minimalis minimalisir komplikasi. Komplikasi. Jadi dia aman banget. Tapi tetap harus dilakukan oleh tenaga ahli, dilakukan di klinik kecantikan, dan disesuaikan oleh jenis kulitnya apa permasalahannya gitu. Jadi apa yang mau kita kerjakan itu memang sesuai dengan keluhannya gitu Mas. Apakah semuanya bisa diselesaikan dengan laser atau ada kasus tertentu yang nggak bisa dipakai laser ini dok? Iya ada beberapa. Misal kayak kerutan yang sangat dalam kayak gitu kan. Nah itu bisa kita isi dengan filler. Atau kerutan yang memang muncul ketika kita berekspresi berlebihan. Nah itu bisa kita botox kayak gitu. Oh itu nggak bisa pakai laser ya? Iya harus kita konsultasi dulu. Oke. Itu Mbak yang Titi Puspa itu perawatannya gimana ya? Mbak Titi Puspa ya? Kencang banget ya? Kencang banget. Iya boleh kita tanya Mas. Gimana kalau kita telepon aja ya? Oke listeners, itu dari tadi ya tentang laser. Ternyata ya ada beberapa kasus untuk kecantikan diperlukan juga di listeners. Dan tadi menarik juga Dokter Indah bilang tarik benang nih dok. Nanti kita akan ngebahas tentang tarik benang itu aman gak sih? Atau tarik benang itu seperti apa sih? Ataukah benang layangan bisa dipakai untuk kecantikan? Oke. Nah nanti kita akan balik lagi di listener ya setelah pesan yang berikut ini. Untuk kamu di listeners yang lagi di jalan sore hari ini, yang lagi mungkin udah pada pulang kerja kali ya? Jam segini kah? Ada. Atau juga yang lagi di jalan mau bertemu klien, tetap ada di jalan. Dan juga yang mungkin yang lagi mau siap-siap pergi bertemu klien, presentasi, juga siapin dulu, lihat-lihat dulu ada nggak yang ketinggalan. Jangan sampai udah ketemu klien terus bahan-bahan meetingnya ketinggalan. Gak enak banget ya kan. Sampai ke jam 6 sore masih bakal kita temenin di listeners. Tapi sampai jam 4 ini masih ada Dokter Indah dari klinik Yunoya. Dok masih ada? Masih. Oh, masih. Dokter suka lagu Tulus?
Suka banget. Udah nonton Tulus nggak kemarin waktu konser ke Jambi? Nggak sempat. Sama. Saya nggak sempat lagi nonton Tulus. Iya. Tadi saya telepon dia sudah mampir ke Yunoya. Dengan senang hati Mas. Oke dokter, tadi saya pertanyaan yang saya masih nggak kebayang dok. Mungkin karena saya masih awam juga dengan dunia kecantikan kayak gini. Iya. Tarik benang dok. Iya. Tarik benang itu prosesnya kayak gimana dok? Oke. Nah, jadi kita cerita dulu ya nih Mas ya. Jadi benang yang digunakan itu benangnya aman, benang yang udah memang diciptain oleh ahli plastik surgery di luar. Nah itu mereka menggunakan bahan-bahan yang memang sebenarnya dimiliki juga oleh tubuh kita. Apa itu? Jadi kayak kolagen, hyaluronic acid, kayak gitu. Iya. Nah nanti dia dimasukkan ke di bawah kulit kita di jaringan lemak, di mana yang ingin dipasang, misal mau di pipi kayak gitu kan. Nah itu agar tidak sakit tentunya kita bius dulu. Oh dibius dulu. Dibius dulu, tunggu biusnya bekerja, baru kita pasang benangnya. Sama kayak operasi kah atau enggak? Enggak, karena kalau operasi kan dia di open banget kan. Iya dibuka banget. Dipakai itu kan pisau bedah kayak gitu. Kita nggak pakai pisau. Jadi kita cuma bikin entry point atau titik masuk yang seukuran dengan benang itu. Kecil banget jadi. Gitu. Jadi kita masukin benangnya dengan alat itu. Jadi nanti dia akan menuju titik-titik yang kita inginkan. Misal kita mau mengencangkan pipi yang ini menjadi lebih naik ke atas kayak gitu kan. Berarti arah benangnya itu dari sini kita tarik, nanti kita naikkan ke atas, lifting. Lifting. Nah itu otomatis tuh langsung nanti pipinya kencang. Oh gitu, pipi kencang ya? Iya. Pengen deh kayaknya. Boleh. Termasuk aman gak sih dok? Tarik lift atau tarik benang ini aman gak sih? Nah itu karena dikerjakan oleh tenaga yang sudah tersertifikasi, mendapatkan pelatihan sebelumnya, dikerjakan di klinik kecantikan, bahan-bahannya juga diakui kan, dan tindakannya harus steril. Artinya kita nggak boleh sembarangan kan, harus tidak ada kuman yang masuk sehingga menyebabkan infeksi dan lain-lain di kemudian harinya, tidak ada komplikasi. Gitu. Jadi aman banget. Nah itu yang benang masuk itu cukup satu benang itu atau ada beberapa yang harus dimasukkan benangnya untuk menarik pipi itu? Nah jadi itu kita balik lagi ke struktur wajah orang. Misal kalau dia mau memperbaiki pipi cabi, nah, tentu kan misal kita nariknya satu nih Mas, baru masukin satu kan, baru yang bawah kan, otomatis kita kan butuh 3 titik ya buat naikin. Berarti butuh 3 benang satu pipi dan 3 benang pipi sebelahnya. Jadi untuk satu wajah, misal baru pipi bisa 6. Oke. Gitu. Berarti kanan kiri harus ya dikasih benang ya? Betul. Kalau kiri doang? Nggak simetris. Miring badan. Oh gitu. Jadi aman dok ya? Aman. Termasuk juga mau mancungin hidung Mas. Bisa juga? Bisa. Misalnya dimasukin dari nose tip ini atau puncak hidung, itu kita masukin benangnya yang ukurannya lebih kecil tentunya, nggak sepanjang benang pipi kan. Nah itu nanti misal 2 benang belum tinggi, belum naik, tambah lagi 1 atau 2 kayak gitu sampai dia naik. Tarik gini jadi ya. Naik. Atau mau mengecilkan cuping, berarti kan yang harus dikecilin yang dari sini yang tengah. Tengah hidung. Tengah nah hidung. Itu harus ditinggiin kan, otomatis cupingnya ramping naik dia gitu. Wow. Pengorbanan juga dok ya. Pengorbanan. Benar ya, beauty is pain ya. Iya. Tapi kalau di zaman sekarang ini berlaku nggak sih dok? Karena peralatan dokter udah canggih banget, dunia medis juga udah canggih-canggih. Masih berlaku nggak beauty is pain itu? Pain itu kan relatif ya. Ada yang toleran painnya rendah, ada yang tinggi, ada yang baru belum diapa-apain, gitu kan. Ada yang udah diarahin benang berkali-kali dia juga nggak kerasa gitu kan. Tiba-tiba udah ya gitu aja ya. Kayak gitu Mas. Jadi tergantung toleran pain orang-orang beda-beda. Biasanya kalau yang udah rajin perawatan tuh makin biasa aja dia kan. Ditusuk ini udah biasa aja, ditusuk ini udah biasa. Ada yang udah kena jarum kecil aja udah heboh, ada juga. Udah ternyata sampai ke Polda tuh ternyata. Kayak gitu. Oke, jadi aman deh. Lebih aman lagi kayaknya di Yuno ya, lebih aman deh kayaknya. Aman, karena benang yang kita pakai itu brandnya Aptos Mas.
Oh, brand Aptos. Kita memang ada juga nih brand Korea dan brand Aptos. Cuman kan pasti ada harga, ada rupa kan. Yeah. Jadi kayak brand Korea itu tahan kurang lebih 1 tahun. Kalau brand Aptos dia itu karena bahannya polylactic acid, jadi dia bisa diserap. Terus ada lapisan hyaluronic acidnya sehingga merangsang kolagen tuh lebih maksimal. Nah jadi dia tahanannya lebih lama mas, bisa 2 tahun, bisa lebih. Oke, berarti kalau misalkan 2 tahun nih, kalau nggak diapa-apain, apa yang terjadi? Jadi kan balik lagi ke kolagen tubuh, dia nggak akan jadi turun lebih dari yang kayak sebelumnya, enggak, karena dia kan ototnya udah ditarik tadi. Oh, mungkin agak perlahan kali. Perlahan-perlahan, mungkin dia nggak sekencang yang sebelumnya, gitu. Tapi nggak akan kembali ke yang before banget tuh, enggak, gitu. Berarti harus diulang lagi tuh. Kalau mau di-touch up lagi bisa. Oh, di-touch up lagi. Di-touch up lagi kalau mau. Kalau mau ya. Kayaknya harus deh ya. Apalagi harus. para ibu-ibu ya. Nah. Arisan. glowing. Terus glowing. Iya, benar. Oke. Nah, untuk kisaran harga perawatan di Yunoya berapa nih, Dok? Nah, oke. Tadi kan yang kita bahas tadi kan laser. Laser kalau misalnya mau tato itu ukurannya per senti, Mas. Okay. Mulai dari 100.000. Lagi diskon nih 50% soalnya kita lagi ulang tahun yang kedua. Wah, kapan? Bulan Agustus ini tanggal 13 nanti, Mas. Happy birthday. Datang makan-makan. Iya. Makan-makan doang. Ayo ramekan. Ayo diramekan. Oh, jadi ada program khusus nih, promo khusus ya? Jadi pada diskon mas, kayak yang laser tato tadi 100.000 per senti, diskon 50%. Ada juga fat freeze yang ngilangin lemak tadi, itu 1.500.000 per scoop, diskon 50%. All facial itu diskon juga 50%, mulai dari harga 175 jadi 80 ribuan udah bisa facial. 80.000 bisa facial? Wah, langsung nih ntar sore nih. Langsung nih, facial nih. Ajak teman-teman juga. Bicara tentang facial nih, Dok. Yang orang awam tahu facial itu mungkin kayak cuci muka biasa aja nih facial. Beda ya? Sama dengan yang di klinik? Beda. Jadi dia ada step-stepnya. Step-stepnya yang pertama dilakukan tuh pasti cleansing kan. Jadi kan orang datang dari luar klinik sampai ke dalam klinik itu kan pasti lewat debu di jalan. Atau dia ada make up dari rumah. Nah itu kita bersihkan dulu. Kita buat kulitnya siap menerima serum-serum, bahan-bahan yang kita targetkan untuk kulit dia kayak gitu. Jadi kalau facial, kalau di kita tuh kalau buat kulit normal ada yang brightening fit C, itu untuk melembabkan. Kalau buat jerawat ada bioherbal. Sama kalau lagi sensitif, lagi merah-merah, lagi kering itu facial sensitif. Yang paling lengkap itu facial oxy dan hydra facial. Situ ada juga. Ada juga. Ih, lengkap banget Yunoya ya. Emang gak nyesel nih kalau pergi ke Yunoya nih. Apa aja ada gitu. Yang penting di listener jadi cantik, jadi ganteng lagi. Oke kayak gitu. Itu tentang masalah harga dan juga saya ingin bertanya tentang nanti kali ya fat freeze nih Dok. Iya. Saya masih awam juga nih masalah fat freeze. Apa fat freeze itu? Nah mungkin nanti akan kita bahas setelah yang satu ini Dok ya. Oke. Dokter tahu lagi nih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke di listeners, dan kita masih bersama Klinik Yunoya bersama Dokter Indah kali ini di listeners. Masih banyak banget yang pengen dibahas nih. Terutama yang saya juga masih awam juga nih dokter. Iya, apa itu? Ada satu kata, bukan satu kata ya, mungkin nggak tahu nih apakah permasalahan juga kali ya yang ditemui di Yunoya juga kali. Namanya fat freeze. Iya. Apa itu dokter? Oke, jadi fat freeze itu asal kata itu kan lemak yang dibekukan. Jadi mau diapain tuh lemaknya tuh? Dibekuin tuh. Dibekuin. Nah, jadi terapi ini tuh buat ngehancurin lemak di bagian tubuh tertentu, Mas. Jadi prinsipnya sama kayak kalau lemak itu dibekuin, maka lemaknya akan hilang. Apoptosis dia. Jadi artinya hancur. Jadi setelah dia dibekukan itu dia akan hancur sendiri. Gak diapa-apain hancur sendiri? Hancur sendiri, nanti dia keluar sendiri lewat urin ataupun lewat feses ataupun diserap jaringan sekitar tubuh kayak gitu. Oh gitu. Yang mana fungsinya nanti bisa mengecilkan area tertentu, misal mau lengan aja, mau perut aja ataupun paha kayak gitu.
Oh berarti emang lemaknya itu emang kayak lemak yang kayak gini terus dibekuin gitu? Jadi memang tindakannya itu namanya kalau di klinik kita cryolipolisis nama alatnya. Jadi dia memang lisis memecahkan lemak. Jadi misalkan lengan nih Mas, kita scoop, terus kita setting waktunya 30 menit, kita bikin suhunya jadi minus 9 derajat Celcius. Oke. Jadi lemaknya akan beku. Jadi nanti kalau misalnya dipegang itu kan keras kayak daging dalam kulkas. Oh, oke. Nah nanti akan sedikit kebiruan ya. Nah itu normal, nggak apa-apa, aman. Nanti nextnya yang kita harapkan adalah lemak itu hancur dan keluar sendiri dari dalam tubuh gitu. Butuh waktu berapa lama tuh? 7 harian bisa. 7 hari. Gitu. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung metabolisme orang-orang beda-beda kan. Udah pasti keluar tuh. Nanti kalau ditimbang lagi bisa turun ataupun lingkar ukuran yang diukur daerah yang ingin kecilkan itu tentu akan berkurang berapa senti gitu. Itu berlaku untuk di semua lemak di badan atau bagian tertentu aja? Yang paling sering dikerjakan itu tangan atas, lengan, perut dan paha. Oh ya paha. Karena kan itu bagian berlemak, bergelambir. Iya benar. Oh gitu ya. Kalau kayak betis kan lebih otot kan. Tangan bawah ini kan juga otot kan lebihnya. Yang banyak lemaknya di situ. Berarti harus pasang dong misalkan paha kanan kiri berarti ya? Iya. Kalau satu doang ya celananya kegedean. Iya benar-benar Mas. Dan itu sakit nggak dok? Atau berbahaya kah? Berbahaya tuh enggak ya, karena kan alatnya sudah diuji. Kalau sakit tadi paling kaget aja ya karena keras tadi yang saya bilang kayak daging dalam kulkas itu. Oke. Rasanya. Berarti caranya setelah disuntik dia mau keluar itu pelan-pelan kayak ngecil gitu? Enggak, dia itu kayak scoop gitu alatnya, ditempel gitu di bagian tubuh yang dikecilkan. Nanti dilepas, nanti kan ini keras. Nah nanti dia dengan sendirinya luruh. Oh gitu. Apoptosis sel lemaknya, bunuh diri ibaratnya, bunuh diri nih, ini dibekuin nih, mending bunuh diri kayak gitu. Nah nanti dia luruh sendiri, hancur. Di Unonya ada juga seperti itu? Ada. Udah banyak juga deh nyobain? Udah Biasanya bagian apa dok? Kebanyakan kalau cewek-cewek pasti perut ya, karena pakai baju kan. Iya. Nah itu butuh waktu berapa lama kalau untuk perut sendiri? Iya bisa 7 hari, bisa lebih, bisa kurang dari 7 hari. Nah ini ada kategorinya nggak dok? Yang berat badannya berapa, yang maksimalnya nanti itu bisa harus ada kategori berat badannya nggak? Kalau misalkan dia udah over banget, kayak wah nggak bisa nih, harus metode lain gitu. Oh gitu. Jadi kan lemak tubuh kita kan normalnya 1-3 ya. Kita ada timbangannya juga ya. Jadi nanti di situ ada timbangan tuh nanti ada skor lemak tubuh kita berapa. Misalkan masih range normal tapi pengennya lebih kecil kan. Berarti itu cukup 1 kali pengerjaan. Cuma untuk yang PR kan di atas 3, fat lemaknya lebih dari 3 atau berapa. Nah itu kayaknya tergantung lagi tubuhnya. Kalau bagus fast respon dia makin sedikit treatmentnya makin udah kelihatan hasilnya gitu. Oh gitu ya. Dengan sedot lemak beda dong ya? Beda. Sedot lemak beda lagi. Kalau sedot lemak itu lebih dikerjakan oleh bedah plastik. Oh dokter bedahnya. Dokter bedah. Karena kan harus bius umum dan lain-lain, harus di ruang operasi kayak gitu kan. Ada lagi juga namanya meso Mas. Miso? Makanan? Miso. Nah jadi meso itu kayak cairan yang juga ngancurin lemak, tapi kita nyuntikinnya pakai suntikan biasa. Di titik tertentu. Misalnya yang kayak gini double chin di bawah rahang kan, nggak pede double chin, jadi kayak mukanya jadi bulat kan. Nah itu kita suntikan cairan meso. Sekitar 1 cc atau 2 cc tergantung lemaknya. Nanti lemaknya kayak gitu tadi, bunuh diri lagi, dia hancur dia. Nanti dia diserap tubuh, keluar sendiri lewat urin ataupun feses gitu. Wah pengorbanan ya. Pengorbanan. Pengorbanan banget ya. Saya juga bayanginnya. Oke. Oh ya, lumayan juga ternyata dok ya. Iya. Berarti emang harus jaga-jaga makan banget dari sekarang dok ya. Jadi banyak banget PR kita tuh wajah, badan. Iya. Nah selagi fat freeze itu ada pantangannya kah?
Oh, sebaiknya ya defisit kalori ya, kurangi lemak. Jadi kita saling bekerja lah. Yang kita asup juga minimal, sehingga hasilnya yang didapatkan nanti maksimal. Kan sayang udah bayar berapa kan, nanti kalau hasilnya nggak maksimal. Belum juga selesai, udah makan yang lemak-lemak lagi. Iya bener. Hobi banget nyari penyakit ya. Okay. Bener-bener. Nah itu tadi fat free listeners. Untuk tadi dokter juga kita bahas tentang tanam benang nih dok. Oh iya. Ada juga yang kata dokter jenis benang aptos. Bedanya dengan benang-benang biasa apa dok? Iya. Dengan benang aptos ini yang dipakai Yunoya ya? Iya. Sebenarnya beda di brand. Di klinik kita tuh juga ada brand Korea dan kalau aptos ini kan Eropa mas. Semuanya tuh bagus, hasilnya bagus. Cuman ya itu tadi ada harga ada rupa. Kalau benang Korea kita ada dari harga 750.000 udah dapat satu benang. Kalau aptos tentu harganya agak beda. Nah itu nanti dihitung lagi berapa benang yang dibutuhkan oleh setiap wajah dan hasilnya ketahanan aptos itu sendiri bisa bertahan 2 tahun gitu. Kalau Korea kurang lebih 1 tahun. 1 tahun itu tadi ya. Harus ulang lagi setelah 1 tahun ya. Touch up lagi boleh. Oke. Untuk tadi kita bahas juga masalah pelaseran nih dok. Iya. Ada dokter juga bilang treatment pico laser. Bener. Pico laser ini apakah setelah kita coba sekali itu akan langsung kelihatan atau nunggu lagi? Jadi kalau misal masalahnya tadi wajahnya kurang cerah, mau di glowing kan langsung cerah, nah itu emang langsung kelihatan. Jadi kita ngerjainnya itu mas biar pasien ngerasa banget before afternya, kita ngerjain sebelah kanan dulu. Kita tembak dulu seluruh wajahnya dengan rejuvenation, gelombang yang meremajakan kulit, ngecilkan pori, ngurangi kerutan, mencerahkan. Nanti kita sudah selesai yang kanan, kita suruh pasien lihat di cermin, bedain. Jadi dia langsung ngeh gitu kan, oh iya beda memang kayak gitu. Terus di-prank aja dok, ya bu alatnya rusak. Itu muka saya gimana dong? Setengahnya. Panik. Iya. Oh gitu, itu lasernya ya? Ya langsung kelihatan. Berarti akan langsung kelihatannya dok ya? Bener, kecuali tato tadi mas. Kalau tato butuh waktu, need time. Ya. Karena remove partikelnya itu tadi kan. Itu kalau tato bisa hilang total nggak sih? Atau memang ada bekasnya lagi itu? Nah itu tergantung warna juga kayaknya. Kalau misal warna hitam itu lebih gampang hilang. Kalau kayak warna misal hijau, merah, kuning, nah itu mungkin akan mungkin bisa ada bekasnya, mungkin memang hilang total kayak gitu. Pakai pico itu tadi, pico laser itu ya? Benar. Untuk pico laser sendiri, apakah emang itu untuk wajah doang atau yang lain bisa? Iya. Bisa mas, jadi misalnya di wajah itu kan tadi saya bilang fungsinya mencerahkan. Kalau misalnya untuk bibir nih ingin cerah lagi, soalnya kan lipstick itu kan suka bikin hitam, atau merokok, ataupun terpapar asap rokok. Nah itu kan pigmen kulit bibirnya kan jadi jelek kan, jadi hitam. Nah itu bisa juga dicerahkan lagi dengan pico laser. Oh di bibir? Pakai laser itu? Dikerjakan di pico laser itu karena dia memang udah settingan alatnya, nanti kita bikin yang buat mencerahkan bibir. Langsung kelihatan juga tuh? Langsung kelihatan. Dicerahin kayak gimana dok? Jadi balik lagi kayak awal gitu? Jadi kayak mukosa dalamnya gitu loh mas. Kan di bibir kan ada bagian luar sama bagian dalam. Target kita yang sama dengan dalam ini. Berarti itu udah warna paling maksimal. Nah kalau emang dari awal bibirnya emang kayak yang hitam segala macam itu tanpa dia nggak merokok atau apapun, emang bawaannya hitam gitu, itu bisa? Bisa, tetap bisa kita tembak pigmennya. Berarti bisa, kan dia ada faktor lain kan yang menyebabkan dia kulitnya seperti itu. Nah bisa kita cerahkan juga dengan pico laser. Bisa juga ya? Bisa. Wah, zaman kayaknya makin modern ya. Saya kemana aja nih? Oh jadi bisa untuk pakai pico laser ini ya? Bisa. Nah kalau untuk pico laser udah kelihatan hasilnya dok, langsung kelihatan. Kalau tarik benang, tarik benang emang langsung kelihatan juga dok? Iya, jadi kalau tarik benang itu kan kita namanya lifting, mengangkat kan. Ya tujuan kita tuh yang pertama itu dia mengangkat. Jadi kalau misalnya awal-awal tuh kan tentu agak ada proses ya mas, setelah ada cairan bius, ada benang tadi, tentu kulit kita kan masih adaptasi. Beberapa orang agak bengkak kelihatannya. Nah itu butuh waktu sekitar 7 hari. Nanti dia ngepes sendiri, dan itu normal, nggak usah panik dan be panik. Karena si benang lagi
bekerja gitulah. Jadi dalam 1 bulan nanti dia akan menjadi senyawa, baru dia menyatu dengan baik dengan kulit, baru dia bisa bekerja maksimal. Oh, dia nyatu sama kulit. Iya, diserap oleh tubuh. Berarti sama kayak untuk benang jahit operasi itu ya. Kalau benang jahit operasi ya itu kan namanya catgut ya. Itu buat menyatukan jaringan kayak gitu kan memang. Nah, itu juga kan diserap tubuh. Kalau ini kan estetik. Oh iya. Tentu alat bahan-bahannya lebih ke estetik tadi, kolagen, hyaluronic acid dan lain-lain gitu. Kalau proses tarik benang ada efek sampingnya kok, kan kita ini benda asing yang masuk nih ya ke dalam tubuh. Takutnya ada yang pengen nyoba tapi takutnya kenapa-napa lagi gagal. Bener. Karena maaf ya, kalau ada klinik kecantikan yang abal-abal. Jadi kan efeknya yang resmi jadi kena juga kan efeknya kan. Jadi takut untuk yang tarik benang itu. Emang ada efek sampingnya nggak sih? Nah, itu tadi Mas, harus dikerjakan oleh orang yang sudah bersertifikasi dengan bahan-bahan yang sudah terpercaya dan di klinik kecantikan yang resmi. Karena takutnya tindakan tidak steril, operator tidak handle dengan baik, ataupun bahan yang digunakan berbahaya, tentu bukan malah jadi makin cantik kan. Iya. Malah makin rusak yang ada. Miring sebelah mukanya. Banyak komplikasi nanti. Efek sampingnya pasti ada, tapi kalau dikerjainnya bukan yang ahlinya sama yang ahli dok ya. Iya betul. Apapun juga kalau sama yang ahlinya nggak akan bagus juga hasilnya dok ya. Malah salah jadinya. Bener. Kan. Yang ahlinya ya cuma di Yunoya sih. Iya. Nggak ada yang lain lagi. Ya Mas ya, aman Mas? Iya, aman. Jadi endorse nih. Nah dok, tadi kita udah banyak banget bahas tentang perawatan yang ada di Yunoya. Itu semua alatnya canggih-canggih, juga dokternya juga ahli banget. Biayanya mahal gak sih? Untuk kisaran biaya perawatan di Yunoya sendiri? Nah, itu tadi kan tergantung permasalahan yang paling dikeluhkan. Jadi sebaiknya pasien yang mau merasa apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin diperbaiki, itu lebih baik konsultasi langsung ke klinik kita Yunoya di Teho, di depan Polda tepatnya. Jadi langsung aja datang sana. Langsung aja datang. Kita konsultasi ngobrol apa aja bebas. Dari pagi sampai sore dokternya standby. Dari pagi sampai sore? Dari Senin sampai Minggu ada. Senin sampai Minggu? Iya. Gak ada istirahat tuh? Gak ada. Luar biasa. Selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen ya. Terbaik, bener. Jadi kalau mau tanya-tanya harga langsung aja datang ke Yunoya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 di listeners. Tepatnya depan Polda ya. Iya benar Mas. Depan ya sebelah Alfamart dah. 2 kali itu sebutin Alfamart tuh. Oke dokter, mungkin yang terakhir juga pesan-pesan untuk the listeners yang ingin melakukan perawatan jangan sampai salah. Ada pesan-pesannya nggak sih? Apalagi yang anak-anak ABG yang baru masa puber, mereka kan masih masa coba-coba nih dok. Bener. Segala macam dicoba, segala macam. Mungkin kalau untuk ke dokter sendiri kan kayak takutnya mahal atau segala macam. Ada pesannya nggak dok untuk mereka nih? Oke, pesan-pesannya buat yang ingin merawat kulit, pertama jangan takut konsultasi karena konsultasi pada yang ahli tentu saja akan berbeda dan kita cari tahu sendiri, kepo-kepo sendiri, lihat-lihat selebgram, tanya-tanya teman tentu beda kan. Nah nanti kalau misalnya kita konsultasi, kita udah tahu krim yang tepat, bahan yang tepat, dan treatmentnya itu nanti kan di plan Mas. Jadi kayak minggu ini kamu di planningin peeling dulu, ngangkat sel kulit mati dulu. Jadi next kulit kamu siap buat nerima bahan-bahan yang baik untuk kulitnya. Atau yang jerawat kita tenangkan dulu jerawatnya, bisa kita suntik jerawatnya. Bisa juga kita masker jerawatnya, bisa juga kita peeling. Nah itu, jadi nanti next minggu depan kita planning lagi nih apa, nah gitu. Jadi pada ahlinya gitu, udah Bener. Jadi jangan takut kalau jangan beranggapan kalau ke klinik itu mahal atau enggak dok ya. Apalagi lagi ada promo di Yunoya nih. Konsul gratis juga. Konsul gratis. Kurang apa coba ya kan? Udah konsul gratis, biayanya juga nyaman di kantong lah ya. Nyaman di kantong. Apalagi yang mau ulang tahun nih. Tanggal 13 besok ya ulang tahun dok ya. Iya, seru banget tuh nanti. Banyak banget promo yang bakal di sana nanti nih. Kalau mau lihat lihat lebih lengkap promonya mungkin bisa langsung di Instagram @klinik.yunoya. Silakan cek di sana, follow juga. Mungkin DM juga boleh nanya-nanya dok ya. Boleh. Nanti akan diarahkan ke dokternya langsung. Benar. Terima kasih Dokter Indah dari Klinik Yunoya. Ada mau lagi? Ada pesan lagi?
Oh kuis. Untuk masalah kuis kita Instagram aja langsung nanti. Oh, oke. Nanti pertanyaannya kita titip aja nanti. Oh iya. Oke? Oke sih. Oke. Biar nambah followers. Iya, Oke kalau gitu. Sekali lagi Dokter Indah, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Selamat bekerja kembali habis ini ya. Mas Al juga terima kasih di balik layar. Jadi sekali lagi yang ingin perawatan langsung aja ke Klinik Yuno ya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 8 RT 27 Kelurahan Tamasari Kecamatan Jambi Selatan. Lagi banyak promo juga di sana dan juga follow Instagram di @klinik.yuno ya. Dan habis ini siapin Instagram kamu karena kita bakalan adain giveaway untuk 2 pemenang akan mendapatkan 1 voucher perawatan di Yuno ya. Makanya langsung aja cek Instagram kita di @diradio.fm. Sekali lagi terima kasih Dokter Indah ya. Terima kasih ya Mas Uki. Waktunya jangan kapok-kapok main kesini lagi kita ya. Sama-sama. Oke Pak, nggak pamit sih abis ini masih siaran lagi di listeners. Bye bye.